Saya akan menjelaskan tentang menganalisis terbentuknya NKRI. Di slide selanjutnya ada sebuah peta, dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 dan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Setelah proklamasi, PPKI melakukan rapat pertama di Pejabon atau sekarang dikenal sebagai Gedung Pancasila, sekitar pukul 11.30. Sidang pleno dibuka sebelum konsep itu disahkan atas Praksara Muhammad Hatta berdasarkan pesan dari tokoh Kristen dari Indonesia bagian timur. Sila pertama dasar negara yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Rumusan itu telah dikonsultasikan Hatta kepada pemuka Islam seperti Ki Bagus Hadikusumo, Wahid Hasyim, Kasman Singodimedjo, dan Teku Muhammad Hasan. Pertimbangan itu diambil karena suatu pernyataan pokok mengenai seluruh bangsa tidaklah tepat hanya menyangkut identitas sebagai dari rakyat Indonesia, sekalipun merupakan bagian yang terbesar berdasarkan rumusan tersebut. Maka Pancasila secara resmi ditetapkan sebagai dasar negara oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia 18 Agustus 1945, serta perubahan kecil pada istilah dan strukturnya di bawah pimpinan Soekarno. Kemudian dilaksanakan acara pemandangan umum yang dilanjutkan dengan pembahasan bab demi bab dan pasal demi pasal. Sidang dilanjutkan dengan pemilihan presiden dan wakil presiden. Sebagai dasar hukum pemilihan presiden dan wakil presiden tersebut harus disahkan dulu pasal 3 dari aturan peralihan. Ini menandai untuk pertama kalinya presiden dan wakil presiden dipilih oleh PPKI. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pembentukan Departemen dan Pemerintahan Daerah. Sidang PPKI dilanjutkan kembali pada tanggal 19 Agustus 1945. Acara yang pertama adalah membahas hasil kerja panitia kecil yang dipimpin oleh Otto Iskandar Dinata. Sebelum acara dimulai, Presiden Soekarno ternyata telah menunjuk Ahmad Subarjo, Sutarjo Karto Hadikusumo, dan Kasman Singodimedjo sebagai panitia kecil yang ditugasi merumuskan bentuk departemen bagi pemerintahan Republik Indonesia, tetapi bukan personalinya atau pejabatnya. Otto Iskandar Dinata menyampaikan hasil kerja panitia kecil yang dipimpinnya. Hasil keputusannya tentang pembagian wilayah NKRI menjadi 8 provinsi, yaitu sebagai berikut: Jawa Tengah, Jawa Timur, Borneo atau Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Sunda Kecil, Sumatera. Di samping 8 wilayah tersebut masih ditambah daerah istimewa Yogyakarta dan Surakarta. Setelah itu, sidang dilanjutkan mendengarkan laporan Ahmad Subarjo mengenai pembagian departemen atau kementerian. Adapun hasil yang disepakati, NKRI terbagi atas 12 departemen sebagai berikut: Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kehakiman, Kementerian Keuangan, Kementerian Kemakmuran, Kementerian Pengajaran, Kementerian Sosial, Kementerian Pertahanan, Kementerian Penerangan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum. Di samping itu juga ada Kementerian Negara. Materi selanjutnya yaitu tentang pembentukan badan-badan negara. Pada malam hari tanggal 19 Agustus 1945 di Jalan Gambir Selatan atau sekarang Merdeka Selatan, nomor 10, Presiden Soekarno, Wakil Presiden Hatta, M.R. Sartono, Suwirjo, Otto Iskandar Dinata, Soekarjo Wirjo Pranoto, Dr. Buntaran, M.R. A.G. Pringgondigdo, Sutarjo Karto Hadikusumo, dan Dr. Tajuluddin.
berkumpul untuk membahas siapa saja yang akan diangkat sebagai anggota Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. Selanjutnya disepakati bahwa rapat KNIP direncanakan tanggal 29 Agustus 1945. PPKI kembali mengadakan sidang pada tanggal 22 Agustus 1945. Dalam sidang ini diputuskan mengenai pembentukan Komite Nasional seluruh Indonesia dengan pusatnya di Jakarta. Komite Nasional dibentuk sebagai penjelmaan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia untuk menyelenggarakan kemerdekaan Indonesia yang berdasarkan kedaulatan rakyat. KNIP atau Komite Nasional Indonesia Pusat diresmikan dan anggota-anggotanya dilantik pada tanggal 29 Agustus 1945. Pelantikan ini dilangsungkan di Gedung Kesenian Pasar Baru, Jakarta. Sebagai ketua KNIP adalah Mr. Kasman Singodimedjo dengan beberapa wakilnya yakni Sutarjo Kartohadikusumo, Mr. Latuhar Hari, dan Adam Malik. Tanggal 16 Oktober 1945 diselenggarakan sidang KNIP yang bertempat di Gedung Balai Muslimin Indonesia, Jakarta. Sidang ini dipimpin oleh Kasman Singodimedjo. Dalam sidang ini juga diusulkan kepada Presiden agar KNIP diberi hak legislatif selama DPR dan MPR belum terbentuk. Hal ini dirasa penting karena dalam rangka menegakkan kewajiban kehidupan kenegaraan, Syahrir dan Amir Syarifuddin mengusulkan adanya BPKNIP atau Badan Pekerja KNIP. Untuk menghadapi suasana genting, BPKNIP akan mengerjakan tugas-tugas operasional dari KNIP. Selanjutnya yaitu pembentukan kabinet. Presiden segera membentuk kabinet yang dipimpin oleh Presiden Soekarno sendiri. Dalam kabinet ini, para menteri bertanggung jawab kepada Presiden atau Kabinet Presidensil. Kabinet Republik Indonesia yang pertama dibentuk oleh Presiden Soekarno pada tanggal 2 September 1945, terdiri atas para menteri sebagai berikut. Menteri Dalam Negeri RAA Wiranata Kusuma, Menteri Luar Negeri Mr. Ahmad Subarjo, Menteri Keuangan Mr. A.A. Maramis, Menteri Kehakiman Prof. Mr. Supomo, Menteri Kemakmuran Insinyur Surahmat Cokroadi Suryo, Menteri Keamanan Rakyat Supriyadi, Menteri Kesehatan Dr. Buntaran Martatmojo, Menteri Pengajaran Ki Hajar Dewantara, Menteri Penerangan Mr. Amir Syarifuddin, Menteri Sosial Mr. Iwa Kusuma Sumantri, Menteri Pekerjaan Umum Abi Kusno Cokrosuyoso, Menteri Perhubungan Abi Kusno Cokrosuyoso, Menteri Negara Wahid Hashim, Menteri Negara Dr. M. Amir, Menteri Negara Mr. R. M. Sartono, Menteri Negara R. Oto Iskandar Dinata. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pembentukan berbagai partai politik. Sidang PPKI pada tanggal 22 Agustus 1945 juga memutuskan adanya pembentukan Partai Politik Nasional yang kemudian terbentuk PNI atau Partai Nasional Indonesia. Partai ini diharapkan sebagai wadah persatuan pembinaan politik bagi rakyat Indonesia. BPKNIP mengusulkan perlu dibentuknya partai-partai politik yang kemudian ditindaklanjuti oleh Wakil Presiden dengan maklumat pada tanggal 3 November 1945. Setelah dikeluarkan maklumat itu, berdirilah partai-partai politik. Beberapa partai politik yang kemudian terbentuk misalnya A. Masyumi berdiri tanggal 7 November 1945 dipimpin oleh Dr. Sukiman Wiroya Sanjoyo. Yang B. PKI atau Partai Komunis Indonesia berdiri 7 November 1945 dipimpin oleh Mr. Muhammad Yusuf oleh tokoh-tokoh komunis sebenarnya pada tanggal 2 Oktober 1945 PKI telah didirikan. C.
PBI atau Partai Buruh Indonesia, berdiri tanggal 8 November 1945, dipimpin oleh Nyono. D. Partai Rakyat Jelata, berdiri tanggal 8 November 1945, dipimpin oleh Sultan Dewanis. E. Parkindo, Partai Kristen Indonesia, berdiri tanggal 10 November 1945, dipimpin oleh Dr. Prabowinoto. F. PSI atau Partai Sosialis Indonesia, berdiri tanggal 10 November 1945, dipimpin Amir Syarifuddin. G. PRS, Partai Rakyat Sosialis, berdiri tanggal 10 November 1945, dipimpin oleh Sultan Syahrir. PKRI, Partai Katolik Republik Indonesia, berdiri tanggal 8 Desember 1945. I. Persatuan Rakyat Marhaen Indonesia, berdiri tanggal 17 Desember 1945, dipimpin oleh JB Asa. J. PNI, Partai Nasional Indonesia, berdiri tanggal 29 Januari 1946. PNI merupakan penggabungan dari Partai Rakyat Indonesia atau PRI, Gerakan Republik Indonesia, dan Serikat Rakyat Indonesia yang masing-masing sudah berdiri dalam bulan November dan Desember 1945. Selanjutnya yaitu tentang Komite Fun Aksi dan lahirnya badan-badan perjuangan. Sukarni dan Adam Malik membentuk Komite Fun Aksi yang dimaksudkan dengan sebagai gerakan yang bertugas dalam pelucutan senjata terhadap serdadu Jepang dan merebut kantor-kantor yang masih diduduki Jepang. Munculnya Komite Fun Aksi kemudian disusul dengan lahirnya berbagai badan perjuangan lainnya di bawah Komite Fun Aksi seperti API atau Angkatan Pemuda Indonesia, BARA atau Barisan Rakyat Indonesia, dan BBI, Barisan Buruh Indonesia. Di berbagai daerah kemudian juga berkembang badan-badan perjuangan. Di Surabaya muncul BBI pada tanggal 21 Agustus 1945, kemudian pada tanggal 25 Agustus 1945 dibentuk Angkatan Muda oleh Sumarsono dan Ruslan Wijaya Sastra. Kedua tokoh ini kemudian membentuk PRI atau Pemuda Republik Indonesia bersama Bung Tomo pada tanggal 23 September. Badan-badan perjuangan juga berkembang di luar Jawa antara lain sebagai berikut. A. Di Aceh terdapat API atau Angkatan Pemuda Indonesia yang dipimpin oleh Syama'un Gaharu dan BPI atau Barisan Pemuda Indonesia kemudian menjadi PRI atau Pemuda Republik Indonesia yang dipimpin oleh A. Hashim. B. Di Sumatera Utara terdapat Pemuda Republik Andalas. C. Di Sumatera Barat terdapat Pemuda Andalas dan Pemuda Republik Indonesia Andalas Barat. D. Di Lampung terdapat API atau Angkatan Pemuda Indonesia yang dipimpin oleh Pangeran Emir Muhammad Nur. E. Di Bengkulu terdapat PRI atau Pemuda Republik Indonesia dipimpin oleh Nawawi Manaf. F. Di Kalimantan Barat terdapat PPRI atau Pemuda Penyongsong Republik Indonesia. Tokoh-tokohnya antara lain Musa Nirani dan Jayadi Saman. G. Di Kalimantan Selatan terdapat PRI atau Persatuan Rakyat Indonesia yang dipimpin oleh Rusbandi. H. Di Bali terdapat AMI, Angkatan Muda Indonesia, dan PRI atau Pemuda Republik Indonesia. I. Di Sulawesi Selatan terdapat PPNI atau Pusat Pemuda Nasional Indonesia yang dipimpin oleh Manal Sopian Amri atau Angkatan Muda Republik Indonesia. Dan penunjang Republik Indonesia dengan munculnya badan-badan perjuangan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa di seluruh tanah air telah siap menggelorakan revolusi untuk membersihkan kekuatan Jepang dari Indonesia. Materi yang terakhir yang akan saya jelaskan yaitu tentang lahirnya Tentara Nasional Indonesia. A. Badan Keamanan Rakyat.
Beberapa minggu setelah proklamasi kemerdekaan, Presiden Soekarno masih bersikap hati-hati. Hal ini berkaitan dengan sikap Jepang yang tidak senang kalau terjadi perubahan status quo atau dari negara jajahan menjadi negara merdeka. Apalagi sampai memiliki tentara. Sejak Jepang menyerah kepada sekutu, Jepang harus menjaga Indonesia agar jangan sampai terjadi perubahan sampai sekutu tiba di Indonesia. Oleh karena takut kepada pemerintah sekutu, maka Jepang bersikap keras kepada Indonesia. Sikap keras dan ketidaksenangan Jepang terhadap Indonesia misalnya melucuti persenjataan dan sekaligus membubarkan peta pada tanggal 18 Agustus 1945. Jepang khawatir peta akan menjelma menjadi tentara Indonesia. Oleh karena itu, Presiden Soekarno bersikap lebih hati-hati agar Republik Indonesia tetap dapat berlangsung. Sikap Soekarno yang demikian itu tidak disenangi oleh para pemuda yang lebih bersifat revolusioner. Oleh karena itu, para pemuda memelopori pembentukan badan-badan perjuangan. Sampai akhir bulan Agustus 1945, sikap hati-hati Soekarno masih tetap dipertahankan. Hal ini terbukti pada waktu diadakan sidang PPKI tanggal 22 Agustus 1945. B. Tentara Keamanan Rakyat. Sampai akhir bulan September 1945, ternyata Indonesia belum memiliki kesatuan dan organisasi ketentaraan secara resmi dan profesional. Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta belum membentuk kesatuan tentara. Hal ini tampaknya sangat terpengaruh oleh sikap serta strategi politik yang cenderung pada usaha diplomasi. BKR hanya diprogram untuk menjaga keselamatan dan keamanan masyarakat di daerah masing-masing. BKR kemudian menghimpun bekas-bekas anggota PETA, Heiho, Seinendan, dan lain-lain. BKR bukan merupakan kekuatan bersenjata yang bersifat nasional. Para pemuda belum puas dengan keberadaan BKR. Oleh karena itu, badan-badan perjuangan terus mengadakan perlawanan terhadap kekuatan Jepang. Pada tanggal 29 September 1945, mendarat lagi tentara Inggris yang dipimpin oleh Letnan Jenderal Sir Philip Christison, Panglima dari Afney atau Allied Forces Netherlands as Indies. Kedatangan tentara Afney ternyata diboncengi oleh tentara Belanda yang disebut NICA, Netherlands India Civil Administration. Hal ini menimbulkan kemarahan bagi bangsa Indonesia. Akhirnya timbul berbagai insiden dan perlawanan terhadap kekuatan asing, terutama terhadap Belanda. C. Dari TKR TRI ke TNI. Sejarah ketentaraan Indonesia terus mengalami perubahan pada masa awal kemerdekaan. TKR dengan sebutan keamanan rakyat dinilai hanya merupakan kesatuan yang menjaga keamanan rakyat yang belum menunjukkan sebagai suatu kesatuan angkatan bersenjata yang mampu melawan musuh dengan perang bersenjata. Kemudian atas praksara markas tertinggi TKR, pemerintah mengeluarkan penetapan pemerintah nomor 2 sampai dengan 1946 tanggal 1 Januari 1946. Di dalam lingkungan markas tertinggi tanggal 17 Mei diadakan beberapa perubahan di dalam organisasi. Beberapa perubahan itu antara lain sebagai berikut. 1. Di lingkungan markas besar. A. Panglima Besar Jenderal Sudirman dan B. Kepala Staf Umum Letnan Jenderal Urip Sumoharjo. Yang kedua, pengurangan jumlah divisi. A. Jawa sampai Madura yang semula 10 divisi dijadikan 7 divisi ditambah 3 brigade di Jawa Barat. Dan B. Sumatera semula 6 divisi menjadi 3 divisi. Yang ketiga, dalam Kementerian Pertahanan, A. Dibentuk Direktorat Jenderal Bagian Militer yang dipimpin oleh Mayor Jenderal Sudio, dan B. Dibentuk Biro Khusus yang menangani badan-badan perjuangan dan kelaksaran. Hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.